Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Majlis Ta'lim Az-Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk mengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, wa man syarah hafiz syahad kitab Syekh Muhammad Isa bin Muhammad al-Waswabi hadal maqam Zaidi bin Muhammad Amin bin Muhammad Ali bin Ali Abdul Samad wa usulihi wa furuhi min zuwal bukul majman Allah yaghfirullahu wa yarhamuhum wa yuridu fil jannah wa yanida alaina min barakati ma surah anwari muluk min afatin fi din wa dunya wal akhirah. Syahadatillah wa lahumul Fatihah. Halaman 181 dari atas tuh, ini sarahnya semua isinya. Abu Yazid, kalau Abu Yazid kemarin nggak jadi diterusin Abu Yazid Al-Bustami karena Bustaminya lagi nggak ada kemarin ya. Kan udah ada tuh Bustaminya. Ada ya, kalau satu isu nggak tahu dah. Halamannya beda. Sama emang halamannya. 181 enggak ya, lain deh. 200 lain itu. Ya cari sendiri dah. Abu Yazid. Ini wakola Abu Yazid gitu. Wakolanya di halaman 180 kan. Wakola Abu Yazidnya di halaman 181. Iya. Tahu ya? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi wa bi darin amin. Waqala Abu Yazid, ya. Abu Yazid apaan? Yazid apaan? Abu Yazid. Aduh, Yazid Abu Budok. Yazidin. Kan isim tanwin dong. Ya. Asmaul khamsah ini. Abuka, ahuka. Ya. Ya K-nya diganti Yazid gitu doang. Ya, beliau mengatakan al-arifu tayarun wa zahidu sayarun. Ya, ini masih ngebahas tentang masalah orang-orang ma'rifatullah, ya, orang yang mengenal Tuhannya yang mana itu kalau udah sampai tingkatan kita ma'rifat, itulah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Nah, kita lihat definisi-definisi dari kemarin udah beberapa definisi tentang ma'rifat. Ada nggak kita sudah masuk atau belum? Gitu. Apa masih jauh? Ini introspeksi diri kita masing-masing. Yazid mengatakan al-arifu, ya, orang yang mengetahui, mengenal, tayarun, bagaikan pilot, wa zahidu sayarun, supir. Pilot sama supir beda ya. Kata beliau, al-arif, orang yang ma'rifatullah itu bagaikan pilot. Orang yang zuhud tahu ya, ini kan dua definisi yang beda. Orang ma'rifat, orang zuhud. Orang ma'rifat itu seperti tayarun gitu, kayak pilot. Orang yang zuhud kayak supir. Ya, beratan jadi pilot ya. Jadi supir gampang. Itu. Kalau tahu giginya ya kopling segala macam gitu. Nah, jadi pilot kan banyak ilmu. Jadi maksudnya orang makrifat itu memang lebih tinggi tingkatannya daripada zuhud, ya, karena memang butuh keilmuan yang banyak juga. Ya, kalau mau jadi pilot kan butuh keilmuan yang banyak. Dan orang supir juga butuh keilmu, tapi ternyata untuk jadi pilot lebih butuh keilmuan yang banyak. Wakilal arifu tabki ainuhu ayadhaku, ya. Ya, kalau
yang dibilang orang, ada yang mengatakan kalau orang yang ma'rifat, yang arifun billah maksudnya di sini, yang mengenal Tuhannya, hatinya matanya nangis, tabki ainuhu, ya matanya nangis, wayat aku, tetapi hatinya tertawa. Paham nggak? Paham nggak? Ini omongan orang-orang kayak gini emang. Orang-orang yang ma'rifatullah tuh matanya nangis, ya mata sering menangis sedih, tapi hatinya bahagia. Maksudnya apa? Kalau kita lihat mungkin banyak kesulitan hidupnya, mungkin banyak kehilangannya, cuma hatinya itu tenang. Gitu. Ya kita bisa contohin ada orang yang senang-senang mulu tapi banyak masalah di hatinya, kan sebenarnya juga nggak enak gitu. Dia sedang membohongi dirinya sendiri kan, senang-senang gitu, padahal bininya lagi selingkuh, anaknya lagi masuk rumah sakit, ya ada yang masuk penjara, dia jalan-jalan, duitnya banyak, makan apa aja, itu kelihatan bahagia di luarnya, padahal di sini hancur. Ya, kalau ini ya kebalik, mereka mungkin kelihatan dengan penderitaan dalam kehidupannya, tapi di sininya tenang, bahagia. Itu orang-orang ma'rifat karena memang banyak diuji Allah. Para nabi itu kan kelihatannya hidupnya dulu dengan cobaan, cuma mereka bahagia di sini. Ya, makanya mau milih yang mana daripada kita ditipu dengan kesenangan-kesenangan di dunia, kesannya kita bahagia, pada hati puyeng, jalan-jalan dah ke Eropa, padahal buatnya boleh ngutang dari sana dari sini. Sebenarnya itu nggak bahagia ya, karena di sini pikiran, di sininya nggak bahagia, di luar kelihatan bahagia. Tapi kalau orang ma'rifatullah kelihatan mata menangis mungkin, tapi hati mereka tertawa gitu. Jiwanya tenang, jiwanya bahagia, walaupun zahir terlihat tidak bahagia ya. Karena kan kita ngelihatnya kebanyakan zahir ya, dan kebanyakan kita memang seperti itu. Kalau zahir kita nangis, mata kita nangis, itu udah pasti hati kita nangis juga. Kalau kita begitu udah ya standarisasi kita. Makanya jadilah orang yang ma'rifat. Dia kelihatan di sini nangis tapi di sini bahagia, apalagi di sini senyum. Ya, di sini pasti lebih. Ya, di sini nangis aja, di sini masih ketawa. Nah, kalau kita kan udah sepaket. Kalau mata nangis berarti hatinya nangis. Justru gara-gara hati nangis, mata jadi ikut nangis. Itu. Sininya duluan kita masalah. Itu. Ya, sininya sakit gitu, nangis akhirnya keluar air mata. Gitu. Kalau kita udah paket, nah ini yang harus coba diperbaiki. Nggak apa-apa luarnya itu penuh dengan ujian tapi hati kita bahagia. Kenapa? Karena orang yang ma'rifatullah, yang dekat sama Allah, Allah akan menyentuh hatinya. Maka saat ada Allah di hatinya, dunia bagaimanapun dia terima keadaannya, tetapi dia tetap bahagia. Jadi maksudnya kadang orang kayak gini, ini salah satu ini dari aneh-aneh nih. Orang yang ma'rifatullah lebih suka sendiri daripada banyak orang. Karena dengan kesendiriannya dia merasa ada Allah. Dia lebih demen ada Allah daripada ada manusia. Manusia ini zahir, ya, bergaul, ngobrol, ketawa atau teman, tapi Allah nggak kelihatan, kolbu dalam. Dan dia lebih mentingkan yang ada orang di dalam, yaitu azab Allah, ketimbang yang zahir ini. Kenapa? Lebih bahagia sendiri ketimbang ketemu orang. Kalau udah mulai begitu tuh itu udah deket-deket orang-orang ma'rifat. Karena makanya lebih demen nggak mau diganggu jiwanya. Gitu. Jadi kalau berurusan sama manusia itu jadi cuma sebab akibat mereka harus hidup di atas bumi, lalu harus bekerja, harus beraktivitas, harus bersosialisasi, itu doang sebabnya. Padahal kalau dibolehkan itu enggak, mereka nggak akan mau, mereka mendingan sendiri. Kenapa? Mereka merasa nyaman dengan adanya Allah di hati, nggak butuh manusia. Ya, semakin kita bisa sendiri dan tenang, bukan sendiri jadi gila ntar, tenang gitu, jadi tenang gitu, lebih demen sendiri ketimbang bertemu orang. Itu mulai bagus, karena berarti ya hati sudah nggak kosong lagi, hati udah yang isi, yaitu Allah. Kan kalau orang kalau hatinya kosong kan bete aja di mana juga, iya, walaupun banyak orang tapi hatinya kosong, pusing. Iya, contohnya ya udah pernah ada Dewa 19 apa itu, ya, kosong yang hanya kurasakan, itu gimana sih lagunya tuh, ya. Ya banyak orang sekalipun karena dia kehilangan orang yang dicintai nih, yang dicintainya itu cewek yang ceritanya di sini, itu di hatinya itu cewek itu pergi, dan
terasa hatinya kosong. Jadi ya, walaupun dia bergaul mau ajak orang, karena di sini dia merasa kosong, ya sandarannya dia itu cewek itu. Akhirnya dia merasa hampa gitu, walaupun banyak orang. Hampa yang hanya ku rasakan kan begitu. Jadi kayaknya karena nggak kepengen deh secara zahir bergaul sama orang. Dia cuma pengen ada sandaran di hatinya, yaitu cewek itu. Gitu. Makanya nggak ketemu orang sekalipun dia nyaman, walaupun di rumah doang. Tapi kenapa? Dia masih jadi ceweknya dan jadi sandarannya. Dia tenang hatinya. Nah, Ghazali bilang bagaimana sandaran ini bukan perempuan tapi Allah. Begitu. Nah kita, kalau emang hati kita kosong dari sandaran kepada Allah, bawaannya nggak bisa sendiri. Baru banget duduk sebentar, telepon, sini dong, gue sendirian nih, begitu. Nggak bisa, kenapa? Kosong kalau sendirian. Ya, nggak kuat sendiri lama-lama. Kalau ulama-ulama dulu yang saya tahu dari cerita menurut saya, ada ulama yang duduk doang, sendirian, dari jam 9 malam sampai subuh, duduk aja. Itu kok bisa? Ya, karena dia merasa ada Allah sana. Ya kayak kita, kayak ente gitu, yang kita. Kalau berdua ada perempuan, ya udah padahal udah seharian, kayak baru semenit. Wih, itu. Padahal udah ke Malioboro. Ya, masih kayaknya baru 1 menit gue berdua dia tuh. Kesannya pendek waktu ya. Karena lagi sama dia. Itu. Jadi mungkin kalau orang yang udah ada Allah di hatinya, kesannya memang buat kita lama, tapi dibuat dia sebentar karena nyaman gitu. Ya kan? Nah, kalau udah berdua sama si dia kan begitu. Ya, ini dunia ini milik kita. Yang lain pada ngontrak, begitu. Bawaannya udah tenang aja. Mau hujan, mau badai, enak aja gitu. Kenapa? Ada sandaran yang membuat kita nyaman. Ya. Nah, itu kan gimana caranya orang-orang yang bertauhid menjadikan perempuan itu menjadi adalah Allah gitu. Bukan perempuan, bukan yang dicintai itu, tapi Allah. Saat Allah menjadi seperti yang perempuan itu kan nyaman. Ya. Waktu nggak berasa. Kayaknya kalau ditinggal Allah malas. Jadi kalau misalnya ya contoh lah, makanya kenapa orang-orang kayak gitu lebih senang sendiri ketimbang sama orang-orang banyak. Ya karena sendirinya bukan sendiri kan, ada Allah kan. Ya maksudnya kayak lo misalnya lagi berduaan sama cewek, dia Ma'arif datang, kan lo usir. Sono ah, gue lagi sama cewek gitu. Lagi beneran lebih pengen sama dia dibanding sama teman-teman yang ada. Ayo main karamol yuk, kagak karamol mulu, gitu. Ya. Karena apa? Lo nggak suka diganggu dengan lo lagi berdua. Dan lo lebih senang berdua ini, walaupun nggak ngomong tuh, ya cuma lirik-lirikan doang, otaknya keras gitu doang. Ya padahal kalau sama teman-teman kelihatannya ketawa, bercanda, main karambol, main apa gitu kan. Cuma lebih senang kesini kenapa? Walaupun kelihatan diem doang, karena nyaman, karena merasa sandaran. Ya itu. Jadi wajar kalau wali-wali Allah yang kelihatan kayak sendirian aja berjam-jam, seharian, 2 hari nggak kelihatan bete, nggak. Dia nyaman, ada Allah di sini, nggak kosong. Nah ini kan kita masalahnya, ya kita bukan kita. Sebagian besar masalahnya masih mending kalau yang di sini yang ngisi perempuan, nih perempuan kagak, janda kagak kan gitu. Jadi kosong bener-bener, akhirnya bingung, dah akhirnya main game ya. Untuk ngisi kosong di sini, tetap aja nih game kagak bisa mengisi kekosongan di sini, ya. Tetap jiwa resah karena kosong. Makanya Imam Ghazali pernah mengatakan di manusia itu ada bolong kosong, ya, suatu kosong di dalam hatinya. Itu. Nah, kosong ini harus diisi. Karena manusia akan jadi galau atau enggak tenang jiwanya. Yang kosong ini jatuhnya sandaran. Nah, ini harus diisi. Ada ruang kosong di dalam hati yang harus diisi. Maka itu kenapa setiap manusia hadir di atas bumi selalu mempunyai Tuhan. Karena untuk mengisi yang kosong ini mereka butuh sandaran, yaitu Tuhan. Makanya ada yang nuhanin berhala, ada yang nuhanin ini, kan apa? Mereka butuh sandaran untuk mengisi kosongnya itu. Nah makanya ada yang menyembah akalnya, ya itu juga menjadi sandaran untuk mengisi ruang kosong di dalam hati itu. Nah kata Ghazali, sebenarnya yang disuruh isi adalah Allah di situ. Saat Allah memasuki ruang itu yang kosong itu, maka kita punya sandaran yang lebih baik ketimbang berhala apa. Maka itu dibilang pasti manusia di atas bumi setiap mereka hadir pasti memiliki Tuhan. Karena hati itu ada yang kosong, butuh sandaran. Pasti mereka mencari sandaran. Ya, Nabi Ibrahim pun begitu kan, mencari sandaran. Enggak, matahari apa bukan bulan. Begitu. Makanya mereka ada menyembah api, menyembah berhala, karena mereka butuh sandaran.
Nah kita sudah paham bahwa sandaran yang terbaik untuk mengisi kosongnya hati kita itu yaitu Allah, masukin ke situ. Ya. Itu jadi saat udah diisi dengan Allah, makanya kelihatan mungkin di luarnya menangis, tapi di sininya tenang, ketawa. Gitu. Kenapa? Ada Allah. Ya. Allah bisa menghibur. Allah bisa membuat bahagia. Gitu. Walaupun kelihatan sendirian, tetapi bahagia dia sama kita sebenarnya. Ya. Kita mikir kita tahu, jual hai enak tenang. Kita ada orang sendirian tapi dia ma'rifatullah. Kesannya menurut kita dia orang sian banget sendirian aja. Padahal bahagia dia sama kita. Gitu. Ya. Terus gimana kita bisa begitu? Ini selama ini kita ngaji tangga-tangga ini untuk bisa begitu. Ya, bahagia itu begitu. Ya. Jadi akhirnya orang-orang kayak gini kalau ada anak urusan sama manusia itu cuma anak makmur. Kalau saat berhubungan sama manusia, mereka cuma ditugas untuk berbuat baik aja. Sebenarnya mereka lebih demen sendiri, karena ada tugas. Ya kayak misalnya nafkah, nyari kerja, nyari nafkah itu cuma tugas doang buat anak istri. Sebenarnya mereka lebih suka sendiri. Ya. Makanya yang begitu-gitu kalau diajak jalan-jalan udah gak bagus. Jalan-jalan kan pengennya rame-rame, dia mau jalan-jalan sendirian aja gitu. Karena apa? Apa yang dilihat lebih dia senang apa yang ada di hati ketimbang yang dilihat. Jadi akhirnya jalan-jalan melihat suasana yang indah itu udah biasa. Kenapa? Dia lebih senang yang ada di sini Allah ketimbang apa yang dilihat. Jadi orangnya biasanya anyep gitu aja dah. Ya tapi akhirnya mereka disuruh berbuat baik, ngajak orang jalan. Cumannya di sini udah jadi kayak doang gitu. Kayak kan gitu ya. Kayak kan kalau jalan-jalan itu udah males ya. Karena ada tugas saja. Ini Borobudur, ini Malioboro, hati-hati dengan Malioboro gitu. Kayak itu begitu. Jadi sudah biasa melihat Malioboro. Cuma dia tugas gitu. Itu. Ya, orang udah kayak gitu, anak makmur seperti itu. Itu. Yang biasanya hanya menunggu kehadiran kehidupan setelah ini. Itu yang mereka nanti. Ya, sudah sampai situ. Usahain dikit-dikit. Gimana caranya? Alladzina jahadu fina lahdiyahum subulana. Itu sebenarnya. Siapa yang sungguh-sungguh mencari jalanku, maka aku akan tunjukin jalannya. Paham nanti bagaimana bisa jadi kayak gini? Serius kata Allah. Sungguh-sungguh mendalami ajaran Allah. Serius jalanin ajaran Allah. Ntar ketemu yang begini. Merasakan apa yang orang-orang kayak gini rasakan. Ya. Nah, pertanyaannya kalau belum sampai merasa seperti itu ya kesungguhan kita dipertanyakan. Ya, allazina jahadu fina. Siapa yang sungguh-sungguh di dalam kami, maksudnya jalan menjalan thariqat kepada ma'rifatullah. Sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh jalaninnya. Maka lanahdiyannahum subulan. Kami akan tunjukkan mereka jalannya, cara-caranya. Itu. Ya, makanya serius, agak serius. Karena sering saya bilang serius, karena tempatnya cuma dua. Kalau nggak surga, neraka. Makanya serius dah. Kalau setengah serius, tetap aja neraka juga karena tempatnya cuma dua. Ya. Waqala Junaidu. Waqala Junaidu. La yakunul arifan. Tidaklah menjadi seorang arif itu dan kearifannya hatta yakunaka kal ardi yatauhu biru wal fajiru. Ini begini, salah satu sifatnya lagi nih. Tidak orang dikatakan tidak akan menjadi seorang ma'rifatullah itu dikatakan ma'rifat. Maksudnya benar dia itu ma'rifatullah apa enggak? Ya di sini syarat-syaratnya gitu. Kalau kita udah ada syarat ininya, berarti kita ma'rifatullah. Kalau enggak ya berarti ngaku-ngaku doang. Apa tuh? Ya tidak dikatakan orang itu ma'rifat sampai dia bisa seperti bumi yang dipijak siapa aja. Mau ya orang baik, mau orang jahat, kan bumi nggak nolak. Ya, yang mau berzina di atas dia biasa aja. Yang jahat di atas dia biasa aja. Yang baik, yang soleh, yang ibadah pun dia biasa aja. Maksudnya apa? Ngerti kan nih kata-katanya? Orang yang ma'rifatillah nggak demen monis orang,
karena kita nggak pernah tahu siapa yang baik menurut Allah. Kita yang muslim belum tentu matinya husnul khotimah, orang kafir belum tentu matinya suul khotimah. Itu jadi orang ma'rifatullah tidak demen menghinakan orang lain, tidak ada yang hina kita. Ini hitungannya orangnya lapang aja, kayak tanah kan gitu, tanah mau diapain ya udah terima aja. Orangnya ngalah buat menang. Ya ini kan berarti butuh kesabaran yang tinggi. Tapi emang itu kan kita belajar dari kemarin, sabar ya. Untuk bisa ma'rifatullah mesti sabar. Orangnya nerimain, orangnya demen ngalah demi kebaikan. Itu. Walaupun dia harus kehilangan sesuatu yang berharga, tapi ini demi kebaikan, biar nggak pada ribut. Ya udahlah gua ngalah. Itu orangnya begitu. Luar biasa. Mesti punya kayak gininya. Kalau udah punya karakter kayak gini, ini mulai ma'rifatullah namanya. Tapi kalau orang ngaku-ngaku ma'rifatullah tapi kelakuannya nggak seperti ini, ngaku-ngaku doang. Ya, orang ma'rifatullah itu bagaikan bumi, diinjek-injek sama orang benar sama orang nggak benar, dia biasa aja, diam aja. Ya maksudnya nggak gampang emosian, nggak suka menghujat, nggak suka meremehkan orang lain. Ya, itu. Karena tidak pernah ada yang tahu siapa yang mulia di sisi Allah. Ya. Kalau udah pernah dapat kisah tentang Nabi Musa yang katanya waliullah, ya. Ternyata adanya di pelbak sampah karena dibuang sama orang kampung, karena kerjanya ya nggak bener lah, perampok ini, preman kampung. Pas mati dibuang. Ternyata Allah bilang walinya. Nah, Nabi Musa aja bingung. Ya Allah, dari mana engkau mengatakan dia adalah walimu? Secara zahir masyarakat bilangnya dia begini. Nabi Musa nggak pernah tahu, seorang nabi aja nggak tahu. Secara zahir kita ngeliat, Nabi Musa pun ngeliat itu orang nggak benar. Tapi Allah menyatakan wali, Allah maha tahu. Akhirnya Musa nanya, apa ya Allah membuat dia sebagai walimu? Allah cuma bilang ya hati mau mati, dia sangat takut atas dosa-dosanya, dia sangat takut masuk neraka, dan saking takutnya dia mati. Akhirnya ternyata perasaan khasyah at-taqwa ada di dia. Dan dengan perasaan takwa yang tinggi itu, takutnya sama Allah, dia menjadi bersih di sisi Allah. Dan kita nggak pernah tahu, ya makanya jadilah seperti orang-orang yang seperti bumi, orang baik, orang jahat, dia dipijak-pijak sama orang baik, orang jahat dia biasa aja. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang baik menurut Allah. Jadi jangan senang dan jangan cepat mudah memvonis orang. Dan juga ya kan maksudnya jangan terlalu keras sama orang, apa namanya kan, misalnya orang baik baru boleh jalan di atas bumi, biar orang jahat buminya belok, jatuh, jahat. Gak mau gua sama orang, nggak begitu. Orang baik itu ya mau orang baik, mau orang jahat, ya udah kita mah baik-baik aja. Urusan baik, urusan jahat, urusan lo sama Allah. Padahal kita mau komentarin mulu, apa kita udah bener? Ini kan kadang-kadang kita jauh daripada sifat yang ma'rifat ini. Ya kita belum menjadi orang yang soleh menurut Allah aja kita udah nasihatin orang. Kita belum sampai standar yang ma'rifatullah, tauhidnya beres aja sudah mempertanyakan tauhid orang. Ini ya jadinya tadi jauh dari sifat ma'rifat. Ya. Itu kata Imam Al-Junaidi. Ya mengatakan orang ma'rifatullah itu seperti bumi yang diinjak sama orang baik sama orang jahat. Biasa aja deh. Wakal sihabi, seperti juga awan. Kasihabi yazilu kulla syai'in. Dia meneduhkan segala sesuatu, mau orang benar mau orang nggak benar, mau ternak mau pohonan mau apapun dia lindungi. Nggak apa namanya, nggak awan itu nggak lindungin orang benar doang. Ini orang benar saya jagain biar nggak panas, nggak begitu. Siapa aja ya. Jadi nggak pilih kasih. Wakal mator yaski ma yahibu wa ma la yuhibu. Dan juga hujan
Jadilah seperti hujan. Orang-orang ma'rifat itu seperti hujan, mengairi siapa aja, yang dia suka, yang dia nggak suka, ya. Yang dia nggak suka dikasih banyakan, kayak pulung lu dikasih banjir, banyakan airnya. Jadi yang namanya hujan tuh begitu. Siapa aja dikasih, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang nggak benar, mau orang benar, ya, dikasih air hujan. Maksudnya ada negara-negara yang nggak benar gitu, hujan nggak mau ke situ, enggak, hujan lah. Masalahnya kata hujan apa? Gue mah tugas gue cuma membuat air ini mengalir dan buat hidup kalian. Ada penurusan kalian mau bener apa enggak sama Allah, urusan kalian. Tuh air begitu, ya. Jadi gue nggak mau jadi Tuhan, gue cuma hujan, bikinan Tuhan, gitu. Tuh. Ya. Wah ini orang-orang di sini nggak bener, saya nggak hujanin ah. Wah orang-orang di sini bener, saya kasih hujan ah. Nggak begitu dia. Kenapa? Dia mau bener nggak bener, tugas saya cuma ngasih air biar mereka hidup. Mau dia benar apa enggak benar, urusan dia sama Allah, bukan urusan saya. Tuh, berbuat baik aja udah. Itu orang ma'rifat tuh. Yang bisa kita berbuat baik, yang Allah tugaskan kita berbuat baik, ya udah kerjain. Adapun orang jadi baik apa enggak, nah urusan dia. Katanya mau mutusin, gue nggak mau kasih deh ilmu karena dia orang nggak benar. Emang kita Tuhan? Itu. Tadi juga maktor hujan, dia tidak punya hak untuk menentukan siapa yang harus dikasih, siapa yang enggak. Allah tugasin, pokoknya siramin bumi dengan aturan yang takarannya sudah aku tentukan gitu. Di Quran kan begitu, Allah bilang hujan itu sudah aku ukur kadarnya. Jadi tugasnya hujan adalah menghujani bumi dengan kadar yang sudah Allah suruh. Makanya dia kerjain aja. Tapi ya Allah, saya nggak mau sebelah sini nih ada orang jahat. Kata Allah, tugas lu ngujanin aja, gak ada urusan orang jahat urusan gue. Begitu. Nggak perlu mau jadi ngatur juga. Nah, itu ya. Kita ini jadi kayak mau jadi kayak Tuhan selain Allah. Begini-begini tuh orang nggak benar tuh bakal neraka tuh orang ya. Yang tahu orang masuk neraka nggak cuma Allah, ngapa kita jadi kayak Tuhan? Ya, itu. Ini kadang-kadang belum sampai ke makrifat aja udah kayak Tuhan. Yang begini bisa jadi kalau sampai makrifat jadi Tuhan dulu. Gitu. Padahal kalau orang udah sampai makrifatullah kelakuannya begini. Ya. Makin bahasanya tuh kalau di dalam dulu kalau dia solibat kayaknya ada ilmu tuh bagai padi, makin banyak isinya makin nyerunduk. Nah ini orang-orang ma'rifatullah begitu, makin banyak ilmunya makin gak bisa nyalain orang. Tapi kalau masih hijau terus belum ada isinya kan tegak kuat tuh ya pun kali itu ilmunya baru 1-2 biasanya songong gitu. Siapa aja diajakin ngaji padahal di baru 2 kali, ada lagi namanya orangnya itu. Jadi ilmu baru dikit bawaannya berdakwah aja, orang disalahin aja karena emang biasanya songong kalau baru dikit. Tapi pas sudah banyak tahu akhirnya kan berat tuh ilmu bopongnya. Ya kenapa? Karena udah mempelajari hampir hal-hal kayak gini, orang makrifat tuh begini gini, akhirnya malu ya. Kayak gue udah bener aja gue benerin orang, akhirnya jadi mulai nggak berani. Gitu. Ya akhirnya jadi malah mikir panjang untuk nyasetin orang. Ya kan beda orang-orang yang giro sama yang gak giro ya. Orang giro, mobil tiap hari dibawa, kalau bisa crash area tiap hari kan gitu. Udah gitu cuci terus. Tapi kalau udah sampai 3 atau 4 tahun udah mau coba ngerasa naik mobil mulu gitu. Jadi dengan orang. Karena yang baru-baru biasanya norak. Nah ini orang yang baru banget paham agama atau nasihatin orang aja. Tapi yang udah lama sih mikir lama-lama ya ilmu banyak yang harus kita pelajarin. Sebenarnya kan kalau orang ngaji semakin dalemin ngaji semakin bodoh. Ya, paham nggak? Makin banyak yang dia belum tahu ternyata. Ya, pas dilihat kitab segitu banyaknya di selemari mikir iya bodoh banget berarti kita masih banyak banget yang belum diketahui. Tuh, makin semakin dalemin kitab semakin ngerasa bodoh karena ternyata dikit banget ilmu kita. Itu orang yang udah belajar 10 tahun begitu. Nah ini ada orang yang baru banget belajar langsung aja dakwah karena dia nggak tahu masih banyak banget yang harus dipelajari. Ya, ilmu adalah bagaimana caranya kita memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang.
Kalau memperbaiki orang itu ntar ada tugasnya, ya, yaitu para ulama. Ya kan nggak mungkin ulama belum belajar setahun 5 tahun, nggak ada. Ulama belasan tahun, 20 tahun baru jadi. Ya nggak ada. Saya sih udah ulama, saya udah ustadz, saya udah tobat baru 3 tahun yang lalu. Gitu. Saya belajar terus ya 3 tahun, walaupun belajar terus baru 3 tahun, belum waktunya jadi ustadz. Gitu. Apalagi baru tobat langsung jadi ustadz, hebat banget gitu. Ya, karena apa? Yang hidupnya beres aja dari kecilnya itu masih banyak yang harus dia perbaiki dengan kesalahan-kesalahannya untuk mendalami ilmu agama. Apa? Misalnya makanannya mungkin ada yang haram, dia pernah ninggalin sholat atau apa, itu aja masih harus diproses. Ini apalagi yang baru tobat, pikirin itu, gak pernah sembahyang, mungkin pernah berzina, makanan haram, perbaikin itu aja capek, ngapa jadi mikirin orang? Itu, ya, introspeksi diri aja belum cukup. Padahal orang yang masih beres aja dari kecilnya benar gitu, itu masih banyak yang harus diintrospeksi lagi. Wah mungkin ada yang haram nih makanannya, orang tua dulu pernah ngasih, atau mungkin wah kayaknya mungkin pernah melakukan perbuatan yang kotor nih, atau pernah bohong atau apa. Itu jadi itu aja yang udah beres aja masih harus bertobat. Itu. Jadi sebenarnya karena bahasannya tadi ini makrifat, orang yang nggak membedakan orang lain dan juga nggak merasa hebat dan dia cuma memberi. Nah inilah kita harus coba berusaha ke situ agar kita bisa termasuk yang Allah pandang sebagai orang-orang yang ma'rifatullah. Kenapa? Ya ini sifatnya begini, seperti hujan menyirami siapa aja yang dia suka, dia nggak suka. Gitu. Ya. Maksudnya apa? Yang disuka, ya kita kadang-kadang ada orang yang kita memang kurang demen atau gimana gitu kan, memang kelakuannya nggak beres. Tapi saatnya dia harus dapat santunan, ya kita kasih, nggak beda-bedain. Gitu. Ya. Ada orang yang butuh bantuan misalnya di zaman Umar itu ada, tetapi orang Kristen, tapi emang dia butuh bantuan, ya kasih. Itu kayak hujan, begitu. Hujan mau orang benar nggak benar, ya waktunya emang harus dikasih, ya dikasih. Itu. Haknya. Kita harus adil. Lalu waqala Abu Yazid lagi, Abu Zaidin. Innama itu langkat 1 tuh. Yahya bin Mu'az enggak usah. Innama nalul ma'rifah. Ya, nalu ma'rifata. Sesungguhnya mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari ma'rifat bitadyi'i malahum wa wuqufi ma'amali. Ya. Ini susah juga nih. Ini ma'rifat lagi nih definisinya ya. Orang ma'rifat itu ya sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendapatkan gelar apa tingkatan sebagai ma'rifat itu ya dengan cara apa? Bitadyi'i malihim. Ya banyak buang-buang hartanya. Dan yang ada dia punya aja diwakafin. Ini berarti ama urusan materi jauh gitu. Kalau punya dibuang-buang, maksudnya dikasih orang. Terus yang dimilikin aja banyak diwakafin. Ya. Jadi maksudnya diwakafin apa sih? Dia nggak pengen punya sendiri gitu. Ya punya tanah segala macam, malah jadiin ini tanah wakaf aja dah gitu. Bayangin tuh. Ya. Padahal kalau gitu, nyarinya udah susah, kayak diwakafin. Kalau bisa sertifikatnya 3, gitu. Ya ini luar biasanya. Kelebihan dikasih-kasihin orang, yang ada diwakafin. Sulit ya. Hidupnya tinggal di wakaf. Nah, ini laporannya bapaknya gitu. Tinggal di wakaf. Padahal kalau dia mempunyai tanah yang banyak banget, anaknya diwakafin, terus tinggal di situ. Kalau orang kita nggak bodoh banget orang gitu. Udah tanahnya ngapa jadi diwakafin? Kan jadi nggak miliknya. Ya. Padahal punya dia. Bisa gitu ya begitu. Ya. Dia mau beli tanahnya kenapa dapat ya gitu. Duitnya kagak, tanahnya juga ogah.
tadinya oke lah, duitnya kagak. Itu ya bisa kita ya begitu. Ya coba, yang penting coba untuk banyak buang-buangin tadi itu, maksudnya banyak memberi dulu dah. Kalau sampai mewakafkan jauh, pikir aja lagi kredit maksudnya ya. Iya deh, bodoh-bodoh pas habis kredit, selesai kredit gue wakafin. Ya, nah kayaknya ini proses, insya Allah lama-lama kita bisa paham. Kalau tadi siapa yang sungguh-sungguh, ya bisa sampai ke sini. Makanya ya, kan ilmu ma'rifatullah kayak gini kan nggak bisa dipaksain, tergantung kemauan masing-masing. Makanya hasilnya beda-beda antar. Ya sejauh mana kemauannya segitu hasilnya. Jadi ukurannya tuh nggak ada nilai pasti gitu. Kepastiannya tuh ada diri kita masing-masing. Makanya di sini ngaji semua belum tentu sama hasilnya. Kenapa? Kan kemauannya beda-beda. Siapa yang kemauannya 10% jadi ma'rifatullah 10%. Siapa yang kemauannya dalamnya 30% ya jadi pemahaman ma'rifatnya. Ya tergantung. Ada yang kemauannya sampai 70% ya ma'rifatullah sampai. Itu. Jadi ini cuma teori. Adapun prakteknya tergantung kemauan masing-masing. Ya. Lalu waqala Yusuf ibni Aliyin rahimahullah, Yusuf bin Ali. Ini siapa nih? La yakuna arif. Ya, tidaklah orang menjadi arifu. Orang ini tidak akan dikatakan arifun arifan. Maksudnya tidak dikatakan orang makrifat hakon, benar-benar makrifat. Hatta lau utiya mislamar Malik Sulaiman Malik apa Malik Sulaiman alaihi assalamu lam yasgilhu anillahi azza wa jalla tarfata ainin. Ini berat juga. Ya begini dah sebenarnya. Orang ini orang makrifat yang hakon artinya makrifat sebenarnya makrifat. Seandainya dia dikasih kerajaan kayak Sulaiman, ya kerajaan Nabi Sulaiman kan nggak ada yang punya sampai sekarang, sampai hari kiamat pun nggak ada punya kerajaan sebagus dia, sekaya kita. Sampai dikasih kerajaan kayak Nabi Sulaiman sekalipun tidak akan menyibukkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekejap pun, sedikit pun jatuhnya. Berat ya? Maksudnya ngerti gak? Orang ma'rifatullah tuh nggak pernah peduli dengan materi dunia, tetap hidupnya begitu aja. Jadi harta yang dimiliki nggak membuat dia melupakan Allah, tetap aja konsisten. Ya, misalnya dikasih nggak sekerajaan Sulaiman dah, kasih kita taunya datang duit, tahu masuk aja ke rekening ente 1 miliar, ya cuma nggak akan merubah ente ngaji tetap datang malam minggu sini tuh ini, nggak akan merubah keadaan, begitu aja. Bisa nggak? Kayaknya kalau kita belum kuat nih ya, kalau dapat duit 500 juta juga langsung mikir beli tanah sana, ada nih yang 200 juta, cari perempuannya, wih ya udah kawin atau ya ngaji bentar-bentaran aja gitu, udah mulai lupa sembayang kalau bisa ya kodok aja dah kodok gitu. Ini bayangin kalau di sini orang ma'rifatullah dikasih kerajaan kayak Sulaiman pun kerajaan itu tidak akan menyibukkannya dia daripada kepada Allah. Bahasanya nggak berarti di mata dia ketimbang Allah dari apa yang dia miliki. Ya kita berusaha dah sedikit banyak ke situ. Ya, makanya kan sudah sering Anda bilang orang-orang yang istiqomah dalam ketauhidannya, mau kaya mau miskin nggak ngaruh, mau dapat gusuran nggak dapat gusuran orang nggak tahu kenapa. Yang begitu aja hidupnya. Jangan sampai kita jauh udah dari konsisten. Kalau udah dapat warisan aja orang bisa nebak, dapat warisan lo ya, kenapa? Mukanya lo tuh cincong, gitu. Udah mulai beda mukanya. Lihat aja jemlut juga jengkol gede banget. Motornya baru, langsung berubah. Ini udah kelihatan kita segitu mudahnya goyang dengan dunia. Nah ini orang yang ma'rifatullah sekalipun dikasih kerajaan Nabi Sulaiman nggak ngaruh, tetap aja dia begitu. Ibadahnya tetap begitu, jalannya begitu, bininya tetap yang tuh, nggak ganti bini. Makanya kita nggak boleh kayak gitu, bahaya. Yang begini nih kayaknya masih goyang sama materi. Ya.
dikayain nih, berhenti ngaji aja gitu. Udah diukur. Yang begini jangan banyak duit nih, banyak duit. Aku berhenti ngaji. Gurunya aja gua amplopin, bos pakai datang. Gitu. Kalau mau gurunya kesini, ngajar gua di rumah aja. Gua malas kesana-sana, capek. Gitu. Sombong udah. Baru kaya aja punya duit miliaran udah begitu. Gimana dikasih kerajaan Nabi Sulaiman? Tapi bagaimana kita bisa begini? Belajar dikit-dikit. Belajar dikit-dikit artinya apa? Saat kita mulai diangkat atau dimewahin hidup kita, itu lagi ujian berarti. Makanya Allah nakar kemampuan kita. Kita ditakar sama Allah, kemampuan kita segini. Coba nih dites. Iman kita baru 10%. Berarti baru boleh Allah tes dengan materi itu 100 juta gitu. Makanya saya coba nih kasih dia 100 juta, tetap ngaji gak? Terus kita tetap ngaji, oke, diangkat Allah lulus nih dia. Imannya berarti nambah 20%. Allah tambahin lagi berarti oke, saya tes lagi nih. Saya kasih dia duit 100 juta lagi sama cewek cantik buat jadi istri. Dapat tuh kawin, ceweknya cakep, bininya masih ngaji nggak, masih konsisten nggak sama sholat kan? Oh masih, dinaikin lagi. Itu ujiannya tambahin lagi. Ya, ini kalau udah dikasih 100 juta coba dah, dia berhenti ngaji, dia udah selesai, udah Allah bilang, udah gua nggak tes lagi, sampai situ aja, gitu. Makanya Allah lagi guru murni, ini kayaknya baru 5 juta nih sanggupnya nih kata Allah, ini baru dikaji 5 juta nih masih ngaji nih. Digaji 10 juta berhenti kayaknya begitu. Makanya tergantung kita nih ya, kita yang menentukan diri kita itu akan jadi sejahtera apa enggak ya. Yang membuat kita itu sukses apa enggak diri kita sendiri. Karena Allah ingin membahagiakan kita, kitanya yang nggak mau, karena kita nggak pernah mau memproses diri kita ya. Makanya banyak kejadian di sini ya, ataupun di teman yang memilih kerja ketimbang konsisten di ngaji, rata-rata berantakan itu. Makanya istiqomah dalam ngaji, insya Allah buka berkah-berkah itu. Karena sebenarnya Allah lagi ngetes doang ya. Ini tadi torfa ta'ain dia, sedikit sekejap mata pun dia nggak akan tergoyangkan tuh. Orang yang marifat walaupun dikasih kerajaan kayak Sulaiman, tidak sekejap mata pun dia bisa berpaling kepada materi itu, tetap aja ke Allah. Nah ebrik, ini orang ma'rifatullah ya. Ya. Ini yang kayak gini disogok nggak bisa deh ya. Makanya kita kalau masih gampang-gampang di lobi pakai duit, itu repot udah. Masih jauh kita ya, masih jauh untuk ma'rifatullah. Di lobi pakai duit, udah sini ntar gue kasih duit tuh 10 juta nggak usah main Jumat. Ya udah nggak apa-apa mbak, cuma sekali-sekali kagak gitu. Ya kan sekali-sekali kagak sih, nggak apa-apa sih omongannya. Ya sekali doang, gue nggak banyak, yang penting gue dapat 10 juta. Itu baru begitu doang, langsung goyang. Berat ini ma'rifatullah ya. Begitu. Banyak tuh kisah-kisah apa yang ustaz-ustaz tuh. Wah, gue nggak khotib di sini khotib sono aja. Sono amplopnya gedean tuh. Ya belum gitu ya. Udah geleng kita ngeliatnya ya Allah ya, udah duit otaknya bukan. Yang bingung udah kalau yang begitu, tapi beredar di dalam masyarakat yang saya lihat udah begitu keadaannya. Saya pikir ya senyum aja udah, gimana ya, fenomena zaman berarti. Belak-belakan kadang udah ya, berdakwah karena materi dunia, amplop gini-gini ya. Ini gimana dikasih kerajaan Sulaiman deh, baru urusan 300.000 500.000 aja udah goyang itu ya. Apalagi apa yang mesti dicariin kalau hilang ya, suruh cariin lagi amplopnya kan ya. Udah kejauhan udah ya. Yang kayak gitu didoain aja gitu. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah gitu. Kalau kita jangan sampai kayak gitu, itu jadi contoh gelap ntar hidup kita ya. Itu yang tadi, di luar ntar kita kelihatan bahagia, tapi di sini ya selalu menangis. Biarkan ya, orang ma'rifatullah itu di luar mungkin kelihatan nangis, tapi di sini bahagia. Itu kenapa? Nggak ketipu dengan kemegahan dunia ya. Sebanyak apapun, sebesar Nabi Sulaiman pun kerajaan, itu tipuan dunia ya. Karena
materi dan kekayaan dan segala macam keindahan dunia tidaklah sebanding dengan ketenangan jiwa. Maka yang harus kita cari bukan materi, tapi bagaimana jiwa kita tenang. Itu. Dan semua itu, materi itu sebenarnya adalah godaan. Saat kita ke situ, justru kita akan jauh dari ketenangan. Karena Nabi mengatakan, ya semakin banyak keinginan dunia kita, semakin tidak bahagia hidup kita. Ya, ininya nggak bahagia. Semakin banyak yang kita butuhin, semakin pusing, ya kan? Itu. Pengen beli bonsai, pikirin potnya. Kalau nggak keramik, pikir keramik mahal-mahal. Air yang palsu-palsu nggak apa-apa dah, 40.000 gitu. Terus pikir lagi media tanamnya gimana nih, terus pupuknya. Loh, semakin ada banyak keinginan, semakin pusing. Itu baru satu keinginan, satu pohon. Terus pengen pohonnya ada banyak tuh kayak rumah nih. Makin pusing, ini medianya beda, ini beda, nyiramnya beda. Makin pusing nggak? Semakin banyak yang kita pengen, makin bikin pusing. Ya. Bini satu pusing, bini dua pusingnya dua, gitu. Bini tiga pusingnya tiga, bini empat gantung diri gitu. Itu makanya enggak, itu udah jangan macam-macam tuh, mulai bahaya tuh, ya kan? Anak yatim tuh jangan di, ya coba mulai ngurusin anak yatim, ya bahaya, itu bukan masalah anak yatimnya, perawan soalnya. Itu makanya pikir kalau orang makrifat kemarin kan dibilang gitu, apa yang dilihat di matanya adalah kepanaan. Ya makanan paling apa tenggorokan juga hilang. Ya bini apa juga tak tua. Ya begini mobil tak juga habis, hancur, capek juga ngurusinnya gitu. Ya jadi di mata orang makrifat segala dunia ini selalu dikatakan ngapain sih segitunya, semua juga akan habis. Kita juga ngapain sih segitunya, kita bakal tua juga. Ya, di surga banyak begitu. Makanya ngomongnya begitu, ada hidup setelah ini, ada hidup setelah ini. Di surga aja, di dunia sekedarnya aja, jangan terlalu giro. Ya, ini jangan sampai kita tergoyangkan dengan materi dunia. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Justru saat kita diberkahkan Allah, dimakmurkan Allah, itu harusnya kita jadi orang yang pantas makmur. Kenapa? Sofyan Asy'ari kan sering bilang, bukan sering bilang, dia pernah bilang dan saya sering ngomong gitu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pantas kaya. Maksudnya apa? Saat kaya kayak begini, tidak sekejap mata pun tergoyangkan ketauhidannya dengan materinya. Kalau yang begitu pasti Allah bikin kaya. Kenapa? Saat dia kaya pasti bermanfaat buat orang banyak. Karena nggak bakal begini. Maka jadilah kita orang yang pantas kaya. Jadi begini, yang pantas kaya itu jadi orang-orang ma'rifatullah. Saat Allah memberikan kerajaan seperti Sulaiman sekalipun, tidak akan kerajaan itu menyibukkan dia daripada mencintai Allah. Ya, itu. Kita baru dites dengan materi dan kerjaan, dengan duit, dengan bini, udah mulai goyang konsisten kita sama ngaji, sama sholat. Ini kan masih tahap dasar banget berarti kita. Baru diuji hal-hal yang kecil bahasanya Allah gitu. Baru punya bini, punya anak, punya kerjaan, udah mulai goyang. Apalagi dikasih blok, materi banyak. Gitu. Gelar ustaz bisa gue beli gak? Oh iya, gue langsung beli gelar ustaz. Daripada gue ngaji, mendingan gue aja jadi ustaznya. Begitu. Langsung begitu. Ya. Ya makanya belajar kaya. Ya, maksudnya belajar kaya gimana ya? Tadi demen buang-buang yang dimiliki dinafkahin. Banyak berbuat baik maksudnya. Dan juga jangan terlalu silo dengan materi dunia. Jangan pernah tergoyangkan ketauhidan kita sama kesenangan dunia. Insya Allah malah bikin makmur. Ama yuridil akhirah gitu kan. Siapa yang pengenan akhirat, Allah akan beriin. Yu'ti minha. Allah akan kasih. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Tapi keinginannya akhirat. Itu. Tapi kalau yang keinginannya dunia, pengen makmur di dunia, macam. Ya udah, dikasih juga, cuma di akhirat neraka. Itu. Nah, kalau orang yang menginginkan akhirat tetap bertauhid, makanya Allah coba dia dengan kekayaan tetap bertauhid, makin kaya.
tetapi dia akan banyak berbuat baik. Itu. Siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, Abu Bakar, Nabi Sulaiman. Itu orang yang tidak tergoyahkan ketauhidannya, tapi materinya makin banyak. Ya, makanya coba Allah lagi ngetes nih gitu ya, dikit-dikit. Ada yang udah dikasih kerjaan, saya sih ngeliatin aja konsistennya gimana, berubah apa kagak, ya kan. Ada yang dapat anak, saya lihat lagi konsistennya gimana nih. Itu baru ujian-ujian awal. Ya, kalau itu aja udah putus. Banyak kalau yang ujian-ujiannya agak kerasan dikit tuh ada tuh ya, yang ngurusin bapaknya lah, ya, tuh ya, ukurannya kelihatan sampai mana itu. Dites lagi, ntar ada lagi, emang sampai mati kita begini, karena kita belum sampai ke makrifat, ya. Tapi jangan ditunggu-tungguin, jalanin aja dong. ada lagi, gitu, ya. Makanya kalau ada orang yang izin sama saya, apa saya izinin aja, tapi kan tetap saya nilai sampai mana. Oh, dengan permasalahan segini dia sudah goyang, dengan ini dia goyang. Makanya Waalaikumsalam, oke, gitu dong kan jawabnya, gitu. Tapi itu diukur, dinilai. Gitu. Kapasitas kemampuan dia untuk sampai tingkatan ma'rifat sejauh mana? Baru diterpa ini udah goyang ya berat. Itu baru konsisten ngajinya, belum praktek menjalaninya. Gitu. Ya, ini yang harus kita renungi lagi, tentang sejauh mana kita ingin menjadi orang-orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena emang tujuan agama ini, Nabi membawa agama ini adalah untuk orang bisa mengenalnya. La ilaha illallah awalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha. Pertama kali yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Kalau orang udah sampai la ilaha illallah, hidupnya bahagia dunia akhirat. Ma'rifatullah maksudnya. Nah, ini yang sebenarnya selama ini kita ngaji, ini yang kita kejar. Terus kita lihat nih, udah di mana kita dari omongan-omongan mereka tentang definisi ma'rifat. Ya, masih 0,5% lagi kesini. Ya. Tapi usaha, coba perbaiki diri kita. Terakhir sebelum tutup, paling itu jawabannya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah hidup kita kalau kita sendiri yang akan merubahnya. Jadi tergantung masing-masing. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai sini aja insyaallah. Manfaatnya di hadis wa bi hadratin Nabi. Syaril Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shallallāhu alaihi wa sallam. Rabbana innaka hamdan yarhamur rabbana hamdan yarhamur rabbana rahmatna warhamna warhamna walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmatak wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.